Jika aku tidak menikah dengannya, jika aku tidak begitu manja. Bu. Pergi, cepat pergi. Jika aku pernah bersikap baik padanya, apakah hasilnya akan sedikit berbeda? Suji King. Apa aku akan mati? Tidak. Suji King. Susya. Kamu mimpi buruk. Himiao. Aku terlahir kembali. Kembali ke usia 17 tahun. Suji King. Suji King masih hidup. Kecelakaan di kehidupan sebelumnya, dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkanku. Tapi selama bertahun-tahun, aku selalu mengabaikannya, bahkan menghindarinya. Kabar besar, kelas kita akan kedatangan orang baru. Aku baru saja bertemu di kantor kepala sekolah. Ganteng banget, wajahnya seperti karakter game, aku berani bilang. Posisi ketua kelas 10 Kim Minyu. Posisi ketua kelas tidak akan aman lagi, benar atau tidak? Cowok ganteng itu ketua kelas. Guru datang. Ribat APA. Kalau tidak mau belajar, keluar. Murid baru, perkenalkan diri. Suji King. Ini Suji King. Suji King yang berusia 17 tahun. Baik saat Suji King pindah. Hari pertama di sekolah menengah Jiangcheng. Suji King. Di kehidupan sebelumnya aku jelas-jelas sangat jahat padamu. Tapi kenapa akhirnya kamu masih mau menukar nyawamu untukku? Carry tempat duduk. Suji King, kamu duduk di sana. Dalam situasi ini, harus bilang terima kasih atau... Semuanya keluarkan buku bahasa, buka halaman 104. Jika aku dan dia dari awal bisa akur, apakah bisa mencegah tragedi terjadi? Sayangnya di kehidupan sebelumnya, aku bahkan tidak mau menatapnya. Rasanya seperti merendahkan diri. Selalu memikirkan. Kim Minyu si munafik itu. Bukankah kamu hanya suka Kim Minyu? Kenapa hari ini duduk bersama teman baru? Kalian pernah bertemu sebelumnya? Kim Minyu si munafik itu. Di kehidupan sebelumnya, keluargaku bermasalah, dia agar tidak terlibat. Buru-buru memutuskan pertunangan denganku, tidak peduli seberapa aku memohon. Dia tidak mau membantuku. Di kehidupan ini, siapa yang mau terlibat silakan. Pinjamkan catatanmu untuk kutulis ulang. Astaga, sia-sia, akhirnya kamu mendengar nasihatku, mengerti? Pentingnya belajar. Dulu aku belum mengerti, sekarang tentu harus bersemangat belajar. Dengar tidak, Susya, dia bilang mau bersemangat belajar. Apa otaknya tidak bermasalah? Siapa tahu, mau main apa lagi? Mungkin cari cara lain. Untuk Minarek Perhatian Chin Mingyu, Lejepula. Kim Minyu juara kelas 1.
Orang bodoh mau ngejar juara kelas, harus pura-pura dong. Masuk akal. Kurasa, dia tidak akan bertahan 3 hari. Apa maksudnya ini? Miao miao. Mulut anjing tidak mengeluarkan mutiara. Dulu aku bodoh, selalu menghabiskan waktu untuk orang dan hal yang tidak layak. Kedepannya tidak akan lagi. Catatanku pinjamkan. Di kehidupan sebelumnya, kenapa aku bisa? Untuk seorang Kim Min Yu, menjauhi teman baik seperti ini. Sungguh buta. Bu, Kemarin malam ngapain? Semalaman telepon tidak bisa dihubungi. Kamu mau terbang ke langit apa? di kehidupan sebelumnya, ibu juga seperti ini, cerewet. Dulu aku hanya merasa menyebalkan, ingin cepat-cepat pergi. Naik mobil. Bu, Ada apa ini? Apa Kim Min Yu itu nakal lagi padamu? bukan dia. Bu, aku hanya ingin. Kedepannya tidak akan membuatmu marah lagi, aku akan mendengarkan semua perkataanmu. Baik. Ibu Su Jiking. Di kehidupan ini, takdir kalian akan kubah. Kotea. Cepat, jilat sampai bersih. Bekerja di sini, harus belajar jadi anjing. Jaga mulutmu. Susia, kenapa? Setiap hari mengelilingi Kim Min Yu, sudah bosan? Hari ini mau ganti selera ya? Lama tak jumpa, Yang Master Chen. Kok marah-marah sih? Apa ayahmu sedang ikut tender untuk tanah di selatan kota? Tapi tidak berjalan lancar. Kalau aku kirim video tadi ke Pak Wang, menurutmu bisakah ayahmu memenangkan tender itu? Jangan coba-coba menakutiku. Berani tidak kamu pertaruhkan seluruh usaha keluargamu denganku? Sekarang, minta maaf. Maafkan aku. Kerasin. Dia nggak dengar. MAAF. Pergi sana. Ayo pergi. Su Jiking, kamu nggak apa-apa? Sok ikut campur. Aku tadi mau bantu kamu. Nggak perlu. Ini permen favoritku. Kalau kamu sedih, makan satu. Pasti bakal lebih baik. Aku duluan ya, sampai besok. Kebaikan yang nggak penting. Sia-sia, ada APA? Kok kelihatan sedih gitu? Bilang sama Om, siapa yang ganggu kamu? Om yang urusin. Nggak apa-apa. Akhir-akhir ini ibumu khawatir banget sama kamu, urusan bisnis ini. Dia juga capek sendirian. Makanya Om putusin. Masuk perusahaan buat bantu ibumu. Gimana? Om, urusan perusahaan biar ibu aja yang urus. Om fokus antar jemput aku aja, nanti aku yang gaji Om. Baiklah. Di kehidupan sebelumnya, wajah manismu ini yang bikin aku termakan bujukan. Aku minta ibu memasukkanmu ke perusahaan. Tapi kamu malah menipu semua yang dimiliki ibu. Di kehidupan ini, jadilah supirku yang baik. Selama aku masih hidup, jangan harap bisa masuk perusahaan. Istirahatlah cepat, Om pulang dulu. Susia ini kenapa ya? Hari ini kok kayak orang lain. Dulu cuma perlu sedikit manja. Dia langsung nurutin aku, gampang banget diatur.
Kok pulang malam banget sih? Bu, tadi Om ajak aku jalan-jalan. Kakak, aku lihat sia-sia lagi Sadie. Jadi ajak dia keluar refreshing. Jam masih pelajar, lain kali antar pulang lebih awal. Baik. Sia-sia. Coba tebak apa yang kudengar. Pelan-pelan, nanti kamu kehabisan napas. Itu murid pindahan, Su Jiking. Dia sebelumnya dikeluarkan dari sekolah. Kecilkan suaramu, jangan sampai orang lain dengar. Kamu tahu? Aku tidak tahu, tapi kalau kamu bilang begitu, ini bisa mempengaruhi orang lain. Uang yang sekolah berikan padamu, bukannya seharusnya diprioritaskan untuk terapi rehabilitasi? Kenapa dengan tanganmu? Sebagian besar uangnya dipakai untuk bayar utang. Hidupmu tidak hanya 2 tahun ini. Kamu tidak mau tanganmu lagi? Setiap kontrak dari sekolah, kubaca dengan teliti. Kalau tidak bisa dilakukan, tidak akan kutandatangani. Pikirkan lagi deh. Nanti ketahuan. Miau-miau, aku baru ingat, kayaknya ada barang. Yang tertinggal di kelas, aku ambil dulu. Oke, cepat ya. Su Jiking. Kalau kamu sudah menandatangani kontrak seperti itu dengan sekolah, kenapa di kehidupan sebelumnya masih terjadi larangan bertanding? Hal seperti itu? Lihat, murid pindahan ini, ada masalah ya? Nulisnya kayak ceker ayam kejang-kejang. Katanya tangan kanannya cacat, jadi orang lumpuh. Ternyata sampah. Dia pakai tangan mana untuk menulis? Urusan kalian apa? Menurutku kalian cuma iri karena dia lebih pintar dari kalian. Selain menggunjing di belakang, kalian bisa apa? Sekumpulan sampah. Dia sedang membelaku. Su Jiking. Bukumu terbalik. Lucu banget. Di kehidupan sebelumnya, dia sebenarnya bisa lolos lewat Liga Tinju dan dapat kesempatan masuk tanpa tes. Sayangnya di kelas 2 SMA, dia dapat masalah dan dilarang bertanding. Baru kembali ke sekolah di kelas 3 SMA, selama ini apa yang terjadi? Orang lumpuh mau ikut pertandingan tinju juga? Sebaiknya jangan mempermalukan diri, jaga baik-baik tanganmu yang tersisa. Itu, kalau sampai benar-benar cacat, benar-benar jadi sampah. Kim Ning Yu. Di kehidupan sebelumnya, aku benar-benar buta sampai mau mati. Untuk orang sepertimu. Kenapa tidak mau mendengar nasihat? Tempat seperti ini, pantaskah untuk orang sepertimu? Garang juga, berani tidak bertarung lagi denganku? Tangan ini masih bisa dipakai enggak? Dasar hantu. Berani nggak lo bilang? Gak minat. Jangan sok enak ya. Emak lo kan dekat sekolah. Kerja di pasar malam, Su Jiking. Kalau lo nggak mau berantem, gue hancurin tokonya. Mau kemana, Pak? Camp Hang. Yang kalah harus berlutut. Teriak papa 3 kali. Gimana, berani? Etongko. Susia, ngapain lo dateng? Gue sibuk nih, mau ngurusin sampah ini dulu. Gue naikin taruhannya. Denger nggak? Papa, 6 kali. Mas gue, buat olahraga. Buat gue. Buat gue. Susia, buat ngejar gue. Lo bener-bener nekat ya. Sok pahlawan di sini ya. Oh.
Gue terima. Semangat. Apaan sih? Gue bantu malah dicuekin. Orang apaan sih? Tangan kiri lo cacat, sekuat apa sih? Gimana mau ngalahin gue? Banyak bacot. Gue lihat lo bisa tahan berapa lama. Hajar dia. Maksud lo APA? Cuma ngindar nggak serang, berani jangan ngindar. Kakak Yu, minum. Awas. Dia. King Mingyu, lo licik. Gila lo, nggak takut mati? Jangan ganggu dia. Gimana? Luka di mana? Gue nggak apa-apa, jangan takut, jangan takut. Gue nggak bakal biarin dia ganggu lo. Gue meremehin lo. Tadi sok pahlawan. Sekarang lindungin dia biar gue cemburu ya? Sadar dikit lah. Gak apa-apa, King Mingyu. Gimana? Mau blind dia? Satu ronde lagi, kali ini gue cuma pakai tangan kiri. Kalau gue kalah, taruhannya double. Boleh, gue setuju. Meski lo cuma pakai tangan kiri, lo juga nggak boleh cuma ngindar. Nggak serang, ya kalah. Ayo. Nanti aku pakai 2 tangan. Masa takut sama lo, si cacat 1 tangan? Kok dia pakai tangan kiri? Terrace? Cuma 1 tangan, bisa ngapain dia? Cuma gaya-gayaan doang. Kakyu. Gak apa-apa. Kedepannya, jangan suka nindas orang. Kenali diri sendiri. Susya. Kau berani biarkan si cacat ini menghinaku seperti ini? Kalian berdua tunggu aja. Tadi di atas panggung. Kamu tidak perlu seperti itu. Gerakan licik King Mingyu itu gak bisa melukaiku. Dalam situasi tadi, siapa yang tahu? Jangan-jangan Dia khawatir sama aku. Suji King. Aku takut sakit, dari kecil takut disuntik. Ini cuma perawatan luka. Itu juga sakit. Aku butuh permen, cuma yang manis bisa redakan sakit. Lo punya permen gak? Enggak. 2 hari lalu aku kasih lo semua permen favoritku. Pelit banget sih, 1 pun gak mau bagi. Aku keluar sebentar. Lo mau beliin aku permen? Suji King, aku tahu lo yang paling baik. Bukan. Kamu masuk aja dulu urus lukanya, aku bayarin biayanya. Suji King, akhirnya lo ngerti juga. Ini punyaku. Bukan. Dikasih orang. Kalau suka ambil aja. Basa-basi. Ini bunga terindah yang pernah aku terima. Makasih ya. Udah dibilang dikasih orang.
Kalau bukan karena pengalaman hidup sebelumnya, aku bakal percaya. Dilihat dari karaktermu, gak ada orang yang pernah kasih lo hadiah. Dan lo terima. Tungguin aku. Suji. Ini rumah sakit, jangan berisik. Ngapain buru-buru? Aku masih luka tahu. Suji King. Lo berhutang padaku. Tidak berhutang. Kenapa tidak? Waktu di tempat tinju, aku menyelamatkanmu. Kamu harus membalas budiku. Apa yang kamu mau? Bantu aku belajar. Aku tidak mau. Suji King. Ini cuma ujian kecil. Tidak perlu sedih seperti ini. Jangan menangis. Aku akan membantumu belajar. Oke? Bantu belajar. Barusan kamu bilang mau membantuku belajar, kan? Tidak, kamu salah dengar. Tidak mungkin. Kamu yang bantu aku. Kenapa X ini sama dengan Y? Mereka kan beda. Ini definisi. Diam. Bukan. Kalau kamu suruh aku diam, aku tidak akan bicara. Aku kan penyelamatmu. Aku sebentar lagi ikut kompetisi matematika. Ini semua soal paling dasar. Selesaikan sebelum aku kembali. Semua harus selesai. Cuma beberapa tugas, tunggu saja. Sia, jangan terlalu capek belajar. Ayo, paman ajak kamu keluar. Santai sebentar. Dulu juga begini, pakai budi baik kecil untuk membodohiku. Membuatku merasa kamu yang benar-benar peduli padaku. Terima kasih, paman. Paman yang paling baik. Ngomong-ngomong, ibumu sendirian terlalu capek. Aku dengar perusahaan mau buka pabrik baru. Khawatir ibumu tidak sanggup. Aku kan pamamu, kita satu keluarga. Paman juga ingin membantu ibumu. Akhirnya ketahuan juga niat aslimu. Aku tidak terlalu paham urusan perusahaan, ibuku tidak pernah. Bicarakan ini denganku. Aku cuma seorang pelajar. Mana bisa membantu? Paman cuma khawatir ibumu capek. Anak kecil, masih panjang waktumu. Aku tidak percaya, tidak bisa mengalahkanmu. Xiao. Ibu. Akhir-akhir ini paman sangat baik padaku. Bagaimana baiknya? Paman bilang, lihat aku terlalu capek belajar. Mau ajak aku main setiap hari untuk santai. Bagus. Sulijun, dasar kamu tidak tahu diri. Kamu sendiri tidak serius, mau menyesatkan anakku lagi. Xiao. Santai itu penting, pamanmu itu. Dia sayang padamu, tapi jangan sampai terlena. Ujian nasional sudah dekat, fokuslah pada prioritas. Iya, Bu. Bu, ini baru permulaan. Akan kubuktikan padamu siapa dia sebenarnya. Halo, teman. Aku teman Suji King. Apakah dia ada di dalam? Kapten Shu. Ada Kapten Su. Ada cewek nyari. Suji King. Su, si jenius punya fans cewek? Datang khusus cari kamu. Tamu langka nih. Wanginya enak, kayaknya dari dia. Kamu mau apa? Katanya latihanmu melelahkan. Sudah makan malam?
Aku bawa makanan enak. Ternyata kamu suka manis-manis, ya? Orang setinggi kamu. Jangan sering-sering makan begituan. Aku sempat makan. Sebentar lagi ada ujian. Ada hal lain? Kalau begitu, aku tidak ganggu. Dadah. Pergi. Kudengar kamu kalah dari orang CG di turnamen tinju kampus. Aku keluarkan banyak uang untukmu, bukan untuk jadi pembanding orang lain. Bu, aku salah. Lain kali pasti lebih baik, Bu. Turnamen tinju kampus berikutnya. Kalau kalah lagi, jangan anggap aku ibumu. Su Jiking, kenapa kamu harus muncul? Kau yang tangan kanannya cacat, kok bisa lebih hebat dariku? Apa maumu? Susia, jangan pura-pura. Kamu kemarin ke kelas kompetisi, bukannya untuk minta maaf. Soal pertandingan tinju itu? Kamu gila ya? Dasar Susia, jangan main-main. Jangan taktik pura-pura menolak, begitu, kekanak-kanakan. Kim Mingyu, apa kamu terlalu percaya diri? Jangan terlalu berharap. Ku beritahu, aku tidak suka kamu. Jangan ganggu aku lagi. Minggir. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Cewek keluarga Su itu main-main saja, jangan serius. Kamu harus meniti karir politik. Keluarga Su cuma pedagang. Tidak bisa membantumu apa-apa. Kakyu. Susia ini benar-benar tidak tahu diri. Harus diacuhkan. Kamu punya ide? Di kehidupan sebelumnya, bajingan ini yang menyesatkanku. Membuatku berpikir Su Jiking menikahiku. Hanya untuk membalas dendam padaku. Su Jiking. Jangan mendekat. Ini air gula merah, minum ini akan membuatmu merasa lebih baik. Aku tidak butuh perhatian palsumu. Di kehidupan sebelumnya memperlakukannya buruk, di kehidupan ini harus menebusnya dengan baik. Kak Yu, kamu terlalu dermawan. Ini semua action figure edisi terbatas. Katanya tidak bisa dibeli meski punya uang, kamu malah memberikannya semua padaku. Aku tahu ini, bukan Susia yang meminta orang. Antri membelikanmu hadiah ulang tahun? Semua untuk kalian, aku pergi. Bagus, selamat datang, tepuk tangan, kayu dermawan. Susia, nanti aku akan menyebarkan kabar. Hanya yang memberikan aku kirim ke orang lain, akan tersebar di seluruh kampus, lihat saja. Apakah kamu masih bisa tenang? Ternyata, kamu baik pada semua orang. Hanya sekedar kebaikan kecil. Sandiwara untuk mempermainkanku. Apa ini? Latihan soal dari Su Jiking. Kenapa hari ini sebanyak ini? Apa hubunganmu dengan Su Jiking sebenarnya? Hubungan hutang kehidupan sebelumnya.
Apa yang kulakukan lagi sampai membuatnya marah? Su Jiking, apakah kamu sedang bad mood? Aku tidak mengganggumu. Kenapa kamu mengabaikanku? Ini untukmu. Kalau tidak mau menerimanya, aku tidak akan pergi hari ini. Kalau bad mood makan permen. Masih ada lagi. Jangan khawatir habis. Selesai, begini guru pasti tidak akan melihat. Su Jiking, kemari. Dekat sekali. Dia, ternyata dari dekat secantik ini. Sibuk seharian pasti lila ya. Cepat makan sesuatu dulu. Dulu kamu tidak mau belajar. Sekarang, belajar matematika. Dulu aku tidak mengerti, sekarang aku sadar. Tidak belajar tidak ada masa depan. Mama tahu kamu ingin masuk universitas bagus. Tapi kamu harus jaga kesehatan. Mama, kenapa wajahmu muram? Ada masalah di perusahaan? Apa ada kesulitan? Nenek telepon, minta aku mencarikan posisi untuk pamanmu. Di perusahaan. Aku sedang berpikir, posisi apa yang cocok untuknya. Dia gagal di sini, sekarang mencoba lewat nenek. Untuk memanipulasi. Kalau begitu Mama harus pertimbangkan baik-baik. Pamanku seharusnya cukup bisa diandalkan, tidak seperti temanku. Ayahnya menyerahkan proyek konstruksi kepada seorang kerabat tidak bertanggung jawab, hasilnya kerabat itu mengganti semua bahan dengan material berkualitas rendah. Kerugiannya sangat besar. Mama, paman ini seharusnya cukup bisa diandalkan. Aku benar-benar bodoh, terpancing omongan Mama. Sulijun setiap hari hanya bermalas-malasan, dan hampir merusak putriku. Yurusan perusahaan. Harus kupikirkan matang-matang. Kim In-yu, hari ini kakak sedang baik hati. Akan memberimu paket lengkap blokir dan hapus. Selesai. Susia, kakak Yu menyuruhku menyampaikan pesan. Sifat pemarahmu harus ada batasnya. Jika tidak kembali, posisi di sampingnya akan diisi orang lain. Dia menyebalkan, suruh dia jangan cari aku lagi. Minggir, menghalangi jalan. Hah? Apa dia melindungiku? Sial, Su Jiking membantuku. Belajar lama tapi masih tidak paham. Apa Su Jiking menganggapku bodoh? Bodoh sekali. Apa dia cacing di perutku? Bagaimana dia tahu apa yang kupikirkan? Yang pantas dan tidak pantas dilihat, semuanya kelihatan. Dewasu kita benar-benar pilih kasih. Beberapa gadis sebelah bertanya tidak dihiraukan,
tapi bertemu sia-sia kita. Ngomong-ngomong, Liga Tinju sekolah akan segera dimulai. Suji King, kamu pasti ikut kan? Juara pasti jadi milikmu. Benar, dewa belajar bertanding, juara pasti menang. Urus dulu nilaimu sendiri yang berantakan. Susia akrab sekali dengan si Cacat. Bagaimana menyelesaikan soal ini? Dia pasti masih marah karena masalah figur. Makanya aku diblokir. Sia-sia, dengar kabar? Ada pesta topeng akhir pekan. Dekorasinya seperti dongeng, ayo kita pergi bersama. Nanti saja. Aku bawakan untukmu. Kenapa kamu tidak makan? Apa kamu lebih suka makan punyaku? Kalau gitu aku tukeran sama kamu. Ini baru saja aku gigit. Aku tidak sadar. Qin Mingyu, dengarkan baik-baik. Nona besar ini menyukaimu. Maukah kamu menjadi pacarku? Ya. Ya, baiklah. Bersama. Pesta topeng di kehidupan sebelumnya. Aku mengungkapkan perasaanku pada Qin Mingyu dengan sangat mencolok. Dan menjalin hubungan sebagai pacar. Di kehidupan ini aku tidak akan melakukannya lagi. Suji King, ada pesta topeng akhir pekan ini. Ayo kita pergi bersama. Tidak mau. Tidak boleh, kamu harus pergi. Aku tidak punya pasangan, temani aku dong. Serius, kamu harus pergi. Ibu yang terhormat, cepat siapkan untukku. Gaun terindah di pesta, putrimu akan menjadi yang terbaik di pesta topeng sekolah. Siapkan juga satu set jas untuk pria. Sia-sia, kamu hari ini sangat cantik. Miao Miao, kamu hari ini juga luar biasa. Sudahlah, aku pria sejati, tidak akan mempermasalahkanmu. Susia. Hari ini, aku akan memberimu satu kesempatan. Kamu datang. Kamu memakai jas ini. Sangat tampan. Terima kasih. Bolehkah aku mengajakmu menari? Suji King, kamu menari dengan sangat baik. Dulu pernah belajar sedikit untuk bekerja paruh waktu. Kalau begitu kita adu, ya? Adu. Mengikuti irama pesta, siapa yang salah? Harus memberitahu pemenang sebuah rahasia. Baik. Aku salah. Rahasia kamu. Rahasia pertamaku adalah aku dulu pernah melakukan banyak kesalahan. Suji King. Kita sudah punya jodoh di kehidupan sebelumnya. Kehidupan sebelumnya? Kenapa tidak bisa di kehidupan ini? Hari ini, aku hanya datang untukmu. Kamu siapa? Susia, maksudmu APA? Qin Mingyu. Kamu gila ya? Sudah cukup, aku sudah bilang sebelumnya. Permainan tarik ulur, sekali saja cukup. Qin Mingyu, kamu gila ya? Ada apa?
Setiap hari pakai baju norak, pikir diri sendiri. Merak ya? Kamu pakai gini, ibumu tahu nggak? Hari ini, aku hanya datang untukmu. Tapi Susia, orang sepertiku tidak bisa memberimu masa depan, aku tidak bisa membalas perasaanmu. Su Jiking, akhirnya aku menemukanmu. Kamu lari ke sini buat apa? Aku mencari kamu. Dengar ya, Susia. Kita bukan dari dunia yang sama. Sudahlah sampai di sini. Kamu mau memutuskan hubungan denganku? Susia, aku sudah tahu. Kamu dan Su Jiking cuma mau buat aku marah. Lihat aku nggak peduli, langsung minum sendirian. Nggak bisa diajak serius deh. Susia, Kamu siapa? Jangan ikut campur. Susia, kamu kenapa? Su Jiking, dasar bodoh. Aku nggak mau peduli lagi sama kamu. Baiklah, kita nggak usah peduli dia ya. Aku hanya memikirkan dia. Dia menolakku. Susia. Susia bangun, bicara denganku. Jangan-jangan kamu beneran suka sama si sampah itu? Kamu siapa? Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Dengarkan aku. Jangan-jangan kamu beneran suka sama si cacat itu? Susia. Jangan pegang aku. Baik, kalian tunggu saja. Aku nggak mabuk. Sayang, jangan pergi. Sayang, jangan pergi. Sayang, jangan tinggalkan aku sendirian. Kamu mabuk? Siapa suamimu? Su Jiking, kamu suamiku. Kamu lupa? Apa yang pernah kamu katakan padaku? Kamu bilang, akan selalu menemaniku. Susia, sadarlah. Setiap kali nggak mau cium aku. Akhirnya ketahuan juga. Kak Yu, tebak tadi aku lihat apa? Aku lihat, Su Jiking dan Susia. masuk satu kamar. Susia dulu. Hati dan matanya cuma aku. Masa sih sama sampah itu? Kalau aku rekam bukti sampah itu, kuota lomba tinju kampus langsung jadi milikku. Susia, kamu sadar ngomong apa enggak? Jangan pergi, jangan pergi. Aku nggak pergi kok. Dasar, tidur juga nggak tenang. Aku penasaran nih, begitu aku upload ini ke forum kampus. Su Jiking, kamu mau saingin apa lagi? Susia, kalian serius? Password. Nol 815. Su Jiking, meski videonya dihapus. Papaku anggota dewan sekolah. Besok kamu bisa minggat dari sini. Iya. Terus kalau anak anggota dewan sok jago, sampai mukulin temen sampai cacat, Maksud kamu apa? sekarang giliran kamu. Su Jiking, lepasin aku. Lebih keras. Lepasin aku, Su Jiking. Lepasin. Lebih keras.
Lepasin. Tadi kan mau bunuh aku? Lebih keras. Su Jiking, aku mohon. Aku minta lepasin. Aku salah, oke? Jangan ganggu Susia tidur. Kamu ngapain? Hila. Su Jiking, Susia, kalian ya? Susia! Su Jiqing, Jin Mingyu. Kalian ngapain? Dia orang hila. Hila. Cepat pergi. Xiao Xiao, kuat. Su Jiqing, berantem sama Qin Mingyu. Badan penuh darah, baru dibawa guru ke rumah sakit. Parah banget, lehernya hampir putus. Iya, kan? Aku baru bersihin lukanya. Bekas luka ditimpa luka baru. Sadis banget. Katanya nyaris tewas, cuma bisa minta ampun sambil jongkok. Su Jiking, kamu jangan kenapa-napa, ya. Kamu sudah bangun. Kenapa kamu datang? Dia menangis untukku? Su Jiking, kalau sakit, pegang tanganku. Bodoh sekali. Pantaskah kau berurusan dengan orang seperti dia? Dia bagai bulan di langit, bersih dan terang. Sedangkan aku, hanya anjing pemburu yang bersembunyi di selokan, menggunakan cara paling hina. Pantaskah aku untuknya? Sebentar, aku mau angkat telepon dulu. Nona besar, ada masalah. Kami menemukan pamanmu menjual bahan baku termahal dari pabrik. Di dalam pabrik. Sekarang bosku sedang dinas luar negeri. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Hanya bisa menghubungimu. Aku paham, Sekretaris Su. Jangan panik dulu, aku segera kembali. Baik. Su Jiking, kamu istirahat dulu di rumah sakit. Ada urusan keluarga, aku harus pulang dulu. Dia buru-buru pergi. Ada apa ya? Tenang, barang ini kualitas nomor 1. Lain kali ada rejeki begini, aku cari kamu lagi. Paman, rezeki apa yang kamu maksud? Aku ingin tahu, apakah keponakanmu ini boleh ikut? Susia. Aku ini pamamu sendiri. Apa maksudmu ini? Paman, coba jelaskan padaku. Ini semua apa? Sia-sia, paman hanya tergoda uang sesaat. Maafkan paman sekali ini saja. Kau berani mengincar bahan baku ini? Pernahkah kau pikirkan apa akibatnya? Di kehidupan sebelumnya, kau gunakan bahan sisa berkualitas rendah, pabrik baru runtuh. Sebabkan belasan pekerja terluka, tapi akhirnya ibuku yang menanggung semuanya. Kali ini ada aku, kau takkan bisa lari lagi. Kau takkan bisa lari lagi. Dari hukum. Kau mau apa? Susia, aku ini pamamu sendiri. Kau tega melakukan ini padaku? Kau akan dapat balasan. Maaf merepotkan. Ayo, cepat pergi. Kali ini akan kubuat kau mendekam di penjara, merasakan penderitaan yang dialami ibuku di kehidupan sebelumnya. Susia, dasar kurang ajar. Berani menyerahkan pamannya sendiri ke polisi. Aku takkan membiarkanmu. Bahkan jadi hantu pun takkan kulepaskan. Masalah sekolah kali ini cukup besar. Untung urusan polisi beres, soal sekolah aku yang urus. Introspeksi dirilah. Si Susia itu, kalau lagi bosan, bersenang-senang saja. Sekarang bagaimana kamu melakukannya? Mencemari seluruh keluarga Qin. Sampai kotor begini, tidak pantas. Tapi Bu,
Susia sepertinya benar-benar tidak mau aku lagi. Ini 1 juta, asal kamu mau menerima. Hasil penyelesaian kasus perkelahian di sekolah adalah milikmu. APA maksudnya? Sederhana. Aku tidak ingin mendengar rumor rekaman sembunyi-sembunyi. Dimanapun. Hanya ini, kamu tahu tidak? Kamu akan didiskualifikasi, Suji King. Hanya satu syarat. Jangan libatkan Susia. Kamu setuju apa sih? Orang tua Kim Minyu itu bisa jadi apa yang baik? Laporkan saja, Piut Jedi keluarkan. Kelas 3 SMA, Suji King, sebentar lagi lomba. Bukan demi uang. Demi Susia. Apakah kamu layak mempertaruhkan masa depanmu? Lomba. Tahun depan masih ada kesempatan. Tapi Susia tidak bisa hidup dalam bayang-bayang seumur hidup. Yang bisa kulakukan untukmu hanya ini saja. Aku kecewa padamu. Bu, bukan aku. Hari ini aku bertemu dengan Suji King itu. Dan Susia, sampai rela mengorbankan masa depan. Laki-laki bodoh seperti itu, ngapain kamu bergaul dengannya? Bersama-sama? Susia, Bu, katanya dia karena Susia. Setuju berdamai. Siapapun itu, kamu sudah membuat masalah besar di keluarga. Kamu tinggal di rumah tua beberapa hari ini, sampai kapan merenung dengan jelas? Baru boleh keluar. Rumah tua. Susia. Kenapa juga tidak mau aku lagi? Kamu lebih memilih bersama orang cacat. Halo, Paman Qin, tolong bantu aku. Ambil seseorang bernama Sulijun. Xia, Sulijun. Ada apa-apa denganmu? Nyonya Su. Putrimu pintar sekali. Tapi Bu, aku sudah memasukkan paman ke penjara. Kamu tidak marah padaku, kan? Bodoh amat, mana mungkin. Itu memang pantas untuknya. Oh iya Bu, ada sesuatu yang ingin ku bantu. Ada apa ini? Aku punya teman sekelas yang didiskualifikasi dari kompetisi ini. Ini sangat penting baginya. Ibu punya banyak kenalan, bisakah melalui hubungan perusahaan membantunya? Teman sekelas ini, siapa dia bagimu? Orang yang sangat penting bagiku. Xia. Entah ini firasat ibu atau tidak, tapi kamu sepertinya berubah. Dulu, kamu setiap hari mengejar anak keluarga Qin itu. Tertawa tanpa beban. Sekarang meski tidak tertawa, ibu selalu merasa kamu menyimpan banyak beban. Ibu. Apakah dulu aku sangat mengecewakan ibu? Mana mungkin? Tapi ibu sudah bilang dia tidak bisa diandalkan, aku masih. Tapi ibu juga tidak menghalangimu, bukan? Putriku, harusnya hidup dengan bebas dan bersemangat. Kalau ada masalah, ibu yang tanggung. Di kehidupan sebelumnya, ibu juga sudah memikirkan segalanya untukku. Nona, ini semua properti atas namamu. Dan sahamnya, semua ditinggalkan oleh bos Su untukmu. Memastikan sisa hidupmu tenang. Ini semua salahku, membuat keluarga Su jadi seperti ini. Apa hakku menikmati semua ini? Sumbangkan saja. Baik. Bu. Anak ini. Pakaian pria yang kamu minta ibu siapkan sebelumnya. Juga untuknya, kan? Bu. Sudahlah, kalau mau melakukan sesuatu, lakukan dengan berani. Ibu selalu mendukungmu. Terima kasih, Bu. Nak, kabar baik besar. Pusat bisnis kota menghubungiku.
bilang ada program bantuan, memberi kita toko di lokasi strategis dengan sewa murah. Keluarga kita akan beruntung. Siapa yang menelepon? Program bantuan apa? Tidak tahu, katanya kita kesulitan, sesuai kebijakan. Bu, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Ini benar. Lihat, ini ada dokumen resmi juga. Seharusnya aku sudah menebak, ternyata kamu. Lama tidak berjumpa, Yang Master Chen. Bagaimana kalau aku kirim video tadi? Ke kepala Wang. Menurutmu, apakah tender terakhir ayahmu? Masih ada harapan? Minta maaf. Maaf. Hati-hati. Kok kamu bisa datang? Orang seperti aku yang hidup di selokan. Pantas nggak sih punya kebahagiaan? Udah. Kalau terus dipukul begini, karung tinju ini bisa bocor. Masih memikirkan Susia? Kamu sudah berbuat banyak untuk Susia, tapi dia? Sudah berapa lama dia nggak muncul di hidupmu? Su Jiking, bukan maksudku dia nggak baik. Tapi begini, Pantas nggak sih dapat pengorbanan tulusmu? Aku memang nggak pantas. Miao Miao. Kamu kenapa? Bukannya hari ini janji latihan tambahan? Kamu nggak datang. latihan buat apa? Lagian nggak bakalan terpilih. Apa yang kamu omongin? Siapa bilang kamu nggak terpilih? Pak Wang sudah kasih kode ke aku. Kuotanya akan diberikan ke Kim Minyu. Latar belakang keluarganya seperti apa, kamu nggak tahu. Kita nggak bisa melawan. Hanya karena keluarganya kaya dan berkuasa. Sia-sia, aku cuma orang biasa. 2 bulan ini, bisa latihan piano bareng kamu, aku sudah sangat bersyukur. Bersyukur? Miao Miao, kamu lupa impianmu? Universitas Komunikasi. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Ada orang yang sejak lahir sudah punya segalanya. Mereka terlahir dengan kelebihan dibanding orang biasa. Tapi kadang, kamu nggak merasa. Justru karena begitu, kita harus lebih berusaha biar mereka tahu. Kamu bukan orang yang bisa diremehkan. Betul. Aku mau tunjukkan ke mereka, meski cuma orang biasa. Tapi bukan berarti bisa mereka anggap enteng. Sia-sia, kabar baik. Kita berdua lulus. Seleksi bakat seni di sekolah. Serius? Ada satu lagi, gosip besar. Gosip apa? Kim Mingyu mau pindah sekolah. Itu pun karena masalah keluarga. Ceritain dong. Kerjanya, ibunya Arlo wanita simpen Yong Naikton. Istri sahnya datang beberapa hari lalu, datang ke sekolah dan membuat keributan, sepertinya karena ibunya memanfaatkan jabatannya untuk merebut kuota seorang siswa. Atasan sudah menaruh perhatian. Orang-orang seperti mereka, pantas saja. Susia. Aku suka kamu. Mau jadi pacarku? Susia. Aku tidak sengaja menolakmu di pesta dansa itu. Sebenarnya karena Susia. Ayahmu sudah keluar dari penjara. Dia datang ke toko dan membuat keributan. Mau menghancurkan toko kita. Memang, orang seperti aku tidak pantas mendapatkan kebahagiaan.
Dia ini misterius, jangan-jangan mau mengaku padaku. Kok kamu? Susia, pesta dansa itu. Apa hubunganmu dengan Su Jiking? Apa urusanmu? Aku setuju untuk bersamamu. Tapi, mulai sekarang kamu tidak boleh berhubungan lagi dengan Su Jiking. Kamu gila ya? Kapan aku bilang? Mau bersamamu? Kamu mimpi kali. Buchan. Aku sedang membantumu. Su Jiking itu orang yang beda duniamu, akulah yang cocok. Urusanku tidak perlu kamu ikut campur. Keluar. Aku tidak mau keluar. Aku beritahu kamu. Orang yang aku suka sekarang adalah Su Jiking. Kalau aku bilang kamu bicara buruk tentangnya lagi. Aku temui kamu sekali, pukul kamu sekali. Pukul aku? Kamu akan menyesal. Xiao Qing sudah pulang. Ayahmu sudah lelah setelah berulah. Aku baru kembali dari toko, tokonya sudah tutup. Bukannya katanya dihancurkan? Kalau sudah dihancurkan, laporkan saja ke polisi, minta ganti rugi. Polisi sudah datang, ayahmu tadi berlutut dan minta maaf padaku, kita kan keluarga. Jadi aku suruh polisi pergi. Ibu, Xiao Qing, ayahmu juga, karena sudah lama di penjara. Sementara tidak bisa mengendalikan emosi. sementara? Bertahun-tahun, kapan dia tidak seperti ini? Kalau dia masih punya sedikit hati nurani, seharusnya dia mati di luar sana. Daripada kembali dan mengganggu. Xiao Qing, bagaimanapun juga, dia adalah ayahmu. Ketika dia menggunakan biaya operasimu untuk berjudi, apakah dia memikirkan kita? Itu karena dia tidak berpikir jernih. Ketika penagih utang mengepung di depan rumah, merusak barang-barang. Di mana dia? Kamu bekerja 3 pekerjaan sendirian. Sampai kelelahan dan muntah darah. Di mana dia? Aku demi melindungi keluarga ini, dipukuli sampai setengah mati. Di mana dia lagi? Serahkan buku tabungan dan kartu ATM keluarga kepadaku untuk dijaga. Orang macam apa ini? Dia sendiri yang mengajak orang, tapi tidak datang. Bahkan tidak memberi alasan. Hari ini aku harus bertanya sampai jelas. Su Jiking, kamu berhenti. Ada apa? Kamu mengingkari janjimu, malah bertanya ada apa? Aku yang bertanya padamu. Kemarin malam kamu kemana? Tidak ada waktu. Bisakah kamu lebih asal lagi? Susia. Haruskah aku mengatakannya dengan sangat jelas? Apa maksudmu? Kupikir apa yang kukatakan di pesta dansa sudah cukup jelas. Bukankah kamu selalu penasaran dengan jawabanku? Apa yang kukatakan saat itu? Juga tulus. Kita adalah orang dari 2 dunia yang berbeda. Su Jiking, kamu brengsek. Di kehidupan ini, tidak peduli bagaimana kamu memperlakukanku. Aku akan tetap menggenggam tanganmu dan berjalan sampai akhir. Tuan muda, semuanya sudah diatur di sana. Su Lijun bisa keluar bulan ini. Susia, jangan salahkan aku, jangan salahkan aku. Henry yang pertama menaiki nari. Akatin kira. Sia-sia, apakah kamu dan Su Jiking bertengkar? Soal-soal yang dia berikan padamu, sudah beberapa hari tidak kamu kerjakan. Jangan sebut namanya di depanku. Kenapa? Meski tahu Su Jiking memperlakukan aku seperti ini, pasti ada alasannya. Tapi aku tetap merasa sedih. Miau miau. Aku sedih. Sudah, jangan sedih lagi. Ujian sudah dekat, abaikan dia dulu. Sudah Shen, akhirnya kamu kembali. Ujian bulan depan, ada beberapa poin penting. Cepat bantu aku lihat.
Soal-soalmu mana? Tidak usah kamu urusi, aku tetap bisa belajar dengan baik. Ternyata ada cerita. Su Jiking. Bukankah ini yang kamu inginkan? Uangnya mana? Unyao, di rumah sudah tidak ada uang. Bukankah anakmu masuk SMA unggulan? Jangan merengek miskin di depan aku, suruh dia cari cara. Anak sudah pulang. Ayahmu baru saja keluar dari penjara, lagi kesulitan uang. Camel hate. Ibu, masuk ke dalam saja. Anak dan ayah lama tidak bertemu, jadi canggung ya. Aku tidak punya ayah. Jangan bicara lagi. Tidak ada uang. Kamu juga tidak akan dapat sepeser pun dari keluarga ini. Ulangi lagi, Su Jiking. Kamu sudah berani ya? Aku kasih tahu, kalau kamu tidak kasih. Banyak orang yang mau kasih. Dengar dari tetangga. Kamu punya teman perempuan kaya yang sering datang, ya? Gak apa-apa, aku yang minta sama dia. Berani kamu. Ini rumah aku, lihat saja berani atau tidak. Kalau kamu berani sentuh dia, aku tidak akan membiarkanmu. Kamu tahu kan? Aku tidak seperti ibuku. Aku bisa melakukan apa saja. Ibu, dia sudah seperti ini, sampai kapan kamu mau melindunginya? Aku akan ikut kamu ke sekolah bikin keributan. Aku mau lihat, apa yang bisa kamu lakukan padaku. Wenyao, Xiao King lagi emosi saja. Jangan dihiraukan. Kita hidup tenang saja, ya? Kalau begitu, kasih uangnya ke aku. Dia gila ya? Tangannya tidak mau lagi? Su Jiking, kamu tidak mau hidup lagi? Dokter sudah bilang, tangan kananmu tidak boleh dipukul lagi. Kalau terus begini, nanti bagaimana bisa tinju lagi? Aku bicara denganmu, kamu dengar tidak? Aku bicara apa denganmu? Apa yang membuatmu menyiksa diri sendiri seperti ini? Ya, aku kenapa sih? Kenapa tiba-tiba kembali ke awal lagi? Padahal semuanya sudah mulai membaik. Kenapa tidak bisa mengubah alur cerita kehidupan sebelumnya? Apa karena aku terlalu kejam padanya di kehidupan sebelumnya? Hingga Tuhan tidak mau kita berhubungan sama sekali di kehidupan ini? Jangan mendekat. Hari ini ulang tahunmu, aku hanya... Ambil, aku tidak mau apapun darimu. Jauh dariku. Di kehidupan sebelumnya, aku selalu menghindarinya seperti ular berbisa. Kalau dipikir-pikir lagi, sebagai suami istri, sepertinya jarak antara kita selalu lebih dari 1 meter. Di kehidupan ini, sudahlah. Aku yang berhutang padanya.
Sial, tinggal sedikit lagi. Soal ini, pakai rumus yang mana ya? Dia menghadapi masalah sulit. Biarkan diriku sekali lagi, hanya sekali ini. Tidak, apa maksudnya dia? Susia, selain wajah cantik ini, kamu punya apa lagi? Bahkan hal sederhana seperti ini tidak bisa dilakukan dengan baik, Nona Su. Hanya Vas cantik di samping Xiao Su. Su Jiking, di matamu. Aku hanya orang bodoh yang mencari jalan pintas. Aku hidup kembali bukan untuk dianggap sebagai Vas yang tidak berguna. Dia marah ya? Baik, berhenti menulis. Semua berdiri, kumpulkan lembar jawaban. Tidak apa-apa xiao-xiao, ini hanya ujian. Tidak berarti apa-apa. Sia-sia, kamu punya makanan? Aku agak lapar. Ada permen di sini. Ini kamu yang beli? Dari mana kamu beli? Bukan aku yang beli, kupikir kamu yang beli. Untukmu. Enak. Atasan mudah mengatur, memberimu kesempatan. Beri Susia pelajaran yang takkan terlupakan. Susia, keponakanku yang baik, kamu yang tidak adil duluan. Jangan salahkan pamanmu tidak adil. Susia, dasar anak kurang ajar. Bikin aku masuk penjara. Hari ini aku baru saja keluar dari sana. Kalau aku tidak tenang, kamu juga jangan harap tenang. Ngapain berdiri di jalan? Nggak takut mati? Su Jiking, kamu bodoh ya? Kenapa kamu menyelamatkanku? Aku tidak mau kamu mati, tidak mau kamu mati lagi untukku. Aku mati, tidak apa-apa. Su Jiking. Lain kali, tidak akan seberuntung ini lagi. Su Jiking. Kita. Baiklah, berdamai. Kamu punya teman perempuan kaya yang sering datang mencarimu, kan? Aku akan memintanya. Aku minggu depan akan ikut kompetisi piano nasional. Kalau kamu ada waktu, datanglah menonton, ya?
Aku ada kelas. Kalau kamu tidak ada waktu, tidak apa-apa. Yang penting, belajarmu lebih penting. Hari ini di kompetisi, kamu pasti yang paling bersinar. Benarkah? Apakah dia akan datang? Xiao Xiao. Kamu kenapa? Kok terlihat tidak fokus? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo kita siap naik panggung. Teman, kenapa kamu belum masuk? Pertunjukan sudah mau mulai. Tahu. Sia-sia, kamu hari ini luar biasa. Sia-sia, ini untukmu. Untukku? Untuk Susia, selamat. Ini dari siapa pangeran tampan yang memberi ratu kita? Bunga ini namanya Endless Summer. Maknanya adalah harapan abadi, janji untuk bertemu lagi. Melambangkan cinta yang tak pernah hilang. Cepat katakan, apakah kamu diam-diam? Pacaran diam-diam? Tidak. Miao miao, aku menang, juara 2. Sudah kubilang kamu pasti bisa. Cepat telepon ibumu. Beri kabar baik. Ya, Hello. Sekretaris Su. Telepon ibuku, kenapa kamu yang angkat? Di mana ibuku? Bos Su sedang rapat. Tidak bisa menerima telepon. Tidak mungkin, HP ibuku biasanya tidak pernah lepas darinya. Apakah dia terjadi sesuatu? No buzzer. Bos Su melarangku memberitahumu beberapa waktu lalu. Kain grup bermasalah, banyak klien. Miao miao, keluarga kami bermasalah. Kenapa bisa begini? Aku sudah membuat Suli Jun membayarnya. Menghindari akhir di kehidupan sebelumnya di mana dia mengosongkan perusahaan. Tapi kenapa ibu masih bermasalah? Apakah beberapa hal memang sudah ditakdirkan terjadi? Berapapun aku mengulang, tidak bisa mengubahnya. Ibu. Mama. Nona Su, menghabiskan uang haram konsumen biasa. Kamu bisa tidur nyenyak di malam hari. Omong kosong apa? Aku yang omong kosong? Sudah viral di internet, keluarga Su adalah pedagang yang tidak bermoral. Aku percaya pada karakter Susia dan juga grup Su. Bukan perusahaan seperti itu. Kamu percaya? Siapa kamu? Jangan-jangan kamu dibayar olehnya? Miao miao. Tidak apa-apa, ayo pergi. Maaf, miao miao. Aku yang menyeret ke dalam masalah. Apa yang kamu bicarakan? Kita teman. Apa ini? Pergi. Jangan pergi ke sekolah untuk sementara waktu. Tidak bisa, aku harus menghadapi masalah ini. Tidak merasa ini aneh? Pertama, opini di internet menyebar terlalu cepat, sepertinya ada yang sengaja di belakang layar. Kedua, bagaimana mungkin kota itu bisa sampai di tanganmu dengan begitu tepat? Sama sekali tidak seperti perilaku keluarga korban. Maksudmu, ada yang menjebak keluarga Su? Masalah sebelumnya belum sempat. Berterima kasih pada Su Jiking. Uangnya mana? Aku suruh kamu siapin uang. Kamu pura-pura mati lagi ya? Keluarga Wenyao sudah tidak punya uang. Aku tidak peduli. Kalau hari ini aku tidak dapat uang, aku hancurkan tokomu. Percaya tidak? Bisnis akhir-akhir ini tidak bagus. Kamu siapa?
Anak kecil dari mana berani ikut campur urusanku? Cepat pergi. Kamu pergi cepat. Kamu siapa? Kenapa menyiksa Bibi? Aku, ayahnya Suji King. Aku or sisterku, Yuruzamu APA? Cepat pergi, jangan sampai aku pukul kamu juga nanti. Susia, kamu cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Dia mabuk, bisa melakukan apa saja. Bibi, jangan takut, Bibi. Aku sarankan kamu cepat pergi, kalau tidak aku akan telepon polisi. Xiao King, ayahmu mabuk, teman sekelasmu di sini. Kamu cepat pulang. Xiao King, ayahmu mabuk, teman sekelasmu di sini. Cepat pulang. Lepaskan dia. Sueniao, aku peringatkan kamu jangan sentuh dia. Bibi, kamu tidak apa-apa? Suwenyao, janakmu. Dasar anak durhaka, kamu sudah berani ya? Lihat bagaimana aku menghajar kamu hari ini. Hari ini aku akan membunuhmu. Jangan mendekat. Jangan. Jangan. Matilah kau. Semuanya harus mati. Jenggan. NAK. Dasar binatang. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh anakku. Pergi. Hari ini aku akan menghabisi kau, Suwenyao si terkutuk. Ternyata tante sekuat ini. Jangan lihat. Aku selalu berpikir, kali ini dia akan berubah setelah keluar. Aku benar-benar bodoh. Pergi, pergi. Enyahlah dari sini. Hari ini aku akan menghabisi kau. Enyahlah. Aku benar-benar gila hari ini. Suji King, lepaskan dulu. Dokter masih menunggu. Kamu pergi dulu untuk membalut luka itu. Syukurlah kamu baik-baik saja, kalau tidak seumur hidupku. Aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Apa dia takut? Iya juga, tadi dia diperlakukan seperti itu oleh ayahnya. Sudah tidak apa-apa Suji King, semuanya sudah berlalu. Susia. Aku hampir kehilanganmu. Apa katamu? Selama ini, kupikir dengan mendorongmu pergi adalah perlindungan terbaik untukmu. Maksudmu? Selama ini kamu menghindariku, karena ayahmu? Susia. Maafkan aku. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kamu tidak salah. Biarkan aku yang melindungimu, boleh? Baik, itu katamu ya. Sudahlah bodoh, cepatlah pergi. Kalau tidak segera, lukanya akan sembuh sendiri. Nona, sesuai perintahmu, kami telah menyelidiki. Semua impor dan ekspor kain tidak ada masalah. Kita pasti difitnah. Ternyata benar. Selain itu, berkat Anda sebelumnya dengan Bos Su, kami menyelidiki Su Lijun benar-benar menemukan Jami Meng bermasalah. Sekarang dia dengan seorang karyawan lama di pabrik kita yang dekat dengannya. Karyawan ini sekarang berhubungan diam-diam dengan orang lain, sering berinteraksi dengan seseorang yang misterius. Orang misterius. Ya, sekarang aku akan mengirimkan rekaman CCTV kepada Anda. Su Lijun. Kapan dia keluar? Su Lijun. Sebelumnya aku meremehkanmu, mulai sekarang. Sekarang giliran kami untuk balas dendam. Bukankah sudah katakan, mulai sekarang aku yang akan melindungimu? Kau, Kalau aku tidak datang, bagaimana aku bisa tahu? Kau melakukan hal berbahaya ini sendirian lagi. aku baru saja melihatnya di depan sekolah bersama seorang
yang memakai masker. Tenang, aku sudah menelpon polisi. Nanti apapun yang terjadi, tetap di belakangku. Mengerti? Saya Pa? Killier. Sudah datang. Tidak berani menunjukkan wajah aslimu? Qin Mingyu. Ternyata kau mengenaliku. Jadi kau. Aku sudah merekam semua yang kalian bicarakan tadi. Dasar perempuan brengsek, berani-beraninya menelepon polisi. Aku bunuh kau dulu, cepat pergi. Jangan bergerak, atau aku akan membunuhnya. Lepaskan dia. Qin Mingyu. Targetmu selalu aku, jangan sentuh dia. Sudah saat seperti ini, kau masih ingin jadi pahlawan? Zhu Jiqing, aku beritahu kau. Aku paling benci sikapmu yang sok tahu ini. Karena dengan begitu semua usahaku jadi tidak berarti. Dan kau juga. Susya. Dulu matamu hanya memandangku, tapi kau lebih memilih orang cacat ini daripada aku. Qin Mingyu. Hal yang paling kusesali adalah pernah menyukaimu. Sampa. Ebio. Ayah dan ibu sangat malu karena kau. Ebio, bukan seperti itu, bukan yang ibu lihat, berletot. Bukan APA? Sejak kecil ayah dan ibu memberimu banyak kasih sayang, tapi kau terus-menerus membuat kami malu. Aku sangat menyesal melahirkan anak sepertimu. Aku tidak punya anak sepertimu. Ebio. Aku juga ingin menjadi anak yang baik. Aku juga ingin menjadi anak yang baik, pintar dan berakhlak mulia. Tapi, menjadi yang pertama itu terlalu melelahkan. Ibu, tahun-tahun ini, aku benar-benar merasa tertekan dan sangat menderita. Ebio. Jadi, aku tidak akan menjadi anakmu lagi. Nak, jangan nakut-nakuti ibu. Nak. Nak, bangunlah. Nak. Syukurlah, semuanya sudah berakhir. Ibuku juga sudah keluar dari rumah sakit. Zhu Jiqing, kenapa kau memandangiku seperti itu? Susya. Dulu aku yang salah, mulai sekarang. Aku tidak akan menolakmu lagi. Kamu yang bilang, jangan bohong lagi. Selanjutnya aku akan mengikuti Liga Juara Nasional. Tunggu aku kembali. Kalau kamu pergi, kamu harus membawa pulang gelar juara. Baik. Saling kait. Janji ya. Sia-sia, lihat grup, Zhu Jiqing menang. Dia menjadi juara tinju nasional. Ini luar biasa. Bukankah tangan kanannya masih terluka? Kamu hebat sekali. Bisa minta nomor WhatsApp? Tidak perlu. Ayo berteman, kamu sangat tampan. Maaf ya. Baru pulang sudah menarik perhatian. Aku tidak memberinya nomor WhatsApp. Aku sudah melihatnya. Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Apakah dia memberitahu semua orang bahwa aku miliknya? Killian. Terlalu berlebihan. Sampai di sini. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Aku punya kejutan untukmu. Sekarang tutup matamu, jangan mengintip. Kenapa kamu misterius sekali? Sebentar saja, dengar kata-kataku. Di kehidupan sebelumnya, kamu menyelamatkanku yang ingin mati. Membuatku menemukan kembali keberanian untuk hidup. Zhu Jiqing, lihat ada bintang jatuh. Cepat berdoa. Kehidupan sebelumnya terlalu pahit, semoga di kehidupan ini, aku dan Zhu Jiqing bisa terus manis. Tidak berguna. Aku rasa kalian cuma iri karena dia lebih ganteng dari kalian. Lebih pintar dari kalian. Kalian ini cuma sampah.
Dasar kalian bego, berani-beraninya ngebully dia. Kalian bisa ngalahin dia? Aku ingetin, jangan ganggu dia lagi. Suji King, aku dan kamu di kehidupan sebelumnya sudah ditakdirkan bersama. Kamu, dunianya selalu kamu, hanya kamu. Teman sekelas. Kenapa tangannya berdarah segini banyak? Kalau butuh bantuan, bisa cari aku. Kamu juga datang buat ngetawain aku ya? Masalah hutang keluarga Su, selesaikan. Baik, Tuan Su. Susia. Kim Minyu nggak mau aku lagi. Ibuku juga udah pergi. Di dunia ini nggak ada apa-apa lagi. Aku masih di sini, aku bisa bantu kamu. Lagi pula di dunia ini nggak ada yang sayang aku. Mending. Jangan. Suji King, kamu peluknya terlalu kencang. Bagus banget, setelah muter-muter, yang ada di sampingku ternyata kamu. Selalu kamu. Duduk sini. Juara, sekarang boleh makan kue sendiri nggak? Kenapa diam? Jantung berdebar kencang, nervous apa? Gimana kamu tahu jantungku berdebar? Kamu bisa baca pikiran ya? Aku nggak bisa baca pikiran. Tapi aku punya kamu. Semua ekspresimu kelihatan di wajah. Baik senang, marah, sedih, atau nervous. Aku bisa merasakannya. Mungkin seperti yang kamu bilang. Kita berdua ditakdirkan di kehidupan sebelumnya. Aku pikir, aku nggak pantas ada di hidupmu. Tapi setiap kali aku bersamamu, aku selalu merasa bahagia. Ternyata rasa khawatirku padamu nggak pernah berubah. Dan bukan cuma aku yang mengerti kamu juga mengerti aku. Bukan begitu? Iya. Suji King, aku juga sangat-sangat suka sama kamu. Cepat ucapin permohonan. Permohonan pertama, semoga Suji King selalu sehat dan bahagia, nggak ada lagi masalah dan mimpi buruk. Permohonan kedua, semoga kita bisa masuk universitas yang sama dan nggak pernah berpisah. Permohonan ketiga, semoga kita yang memulai lagi nggak akan mengalami tragedi di kehidupan sebelumnya. Sia-sia, permohonanku adalah mewujudkan semua permohonanmu. Sia-sia, kali ini, aku nggak akan biarkan kamu ada penyesalan lagi. Bu, aku ingin mendirikan yayasan, namanya Sihe. Tiba-tiba aja, kenapa kepikiran bikin ini? Karena kelahiranku kembali, nasib banyak orang di sekitarku. Semuanya berubah. Tapi ini tetaplah semacam harapan yang samar. Aku harap yayasan Sihe bisa memberi harapan dan keberanian buat mereka yang terpuruk dan sedang berjuang. Kasih mereka kekuatan buat lepas dari kehidupan, biar mereka juga bisa hidup dengan penuh semangat. Mungkin inilah makna Tuhan kasih aku kesempatan hidup lagi. Sia kecilku, akhirnya udah besar. Apapun yang kamu lakukan, Mama selalu dukung kamu. Mau kemana, Suji King? Aku mau kasih lihat sesuatu. Aku nggak lihat. Sampai. Suji King. Ini semua kamu yang urus? Susia. Hidupku dulu itu gelap. Sampai aku ketemu kamu, baik itu kamu yang waktu 17 tahun. Sangat pemarah, atau kamu yang kemudian ditelan keputusasaan. Atau kamu sekarang yang berani dan cerah. Semuanya adalah satu-satunya cahaya yang nerangin hidup gelapku. Jadi di kehidupan ini, biar aku sayang kamu dengan baik.
Mau nikah sama aku? Kali ini, cerita kita nggak ada akhirnya.